Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dijadikan tempat pengembangan program swasembada pangan. Wilayah ini memiliki potensi lahan yang luas, bahkan terluas kedua di Indonesia, yakni mencapai 153.564 km persegi. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan lahan ribuan hektar untuk swasembada pangan yang meliputi program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan dengan target utama menjadi lumbung pangan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari program besar yang ditargetkan pemerintah untuk mendukung kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Untuk itu, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2025 merencanakan cetak sawah baru seluas 100.000 hektar. Selain cetak sawah baru, juga ada lahan seluas 200.000 hingga 300.000 hektar yang akan digunakan untuk optimalisasi lahan rawa. Sawah-sawah baru tersebut merupakan bagian dari total potensi lahan seluas 500.000 hektar yang akan digarap di wilayah Kalimantan Tengah. Ribuan hektar cetak sawah baru tersebut rencananya digarap di 10 kabupaten dan kota, di antaranya Palangkaraya, Katingan, Kota Waringin Timur, Barito Timur, Pulang Pisau, serta Kapuas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus memperkuat langkah strategis dalam ketahanan pangan nasional dengan mewujudkan swasembada pangan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dengan membentuk Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani muda untuk bersinergi dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Program inisiatif dari Kementerian Pertanian ini untuk mendorong agar generasi muda terjun langsung ke lapangan, mengelola lahan pertanian. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang akan mengelola lahan seluas 200 hektar secara terstruktur dan terintegrasi. Brigade Pangan ini adalah ide orisinal dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman, terkait dengan bagaimana mendorong regenerasi petani. Kemudian saat ini petani pada kondisi hasil dari Sensus BPS bahwa sebagian besar petani berumur lebih dari 45 tahun. Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman menyampaikan ide, gagasan yang bisa dilaksanakan, dioperasionalkan di lapangan, yaitu bagaimana regenerasi pertanian melalui Brigade Pangan. Jadi Brigade Pangan ini adalah sekumpulan anak-anak muda yang ada di lokasi setempat dan bisa juga dari luar lokasi setempat untuk bisa membangun kemudian berusaha tani di sektor tanaman pangan, khususnya di budidaya padi, dari mulai pengolahan, kemudian pasca panen sampai pemasaran. Itu mengelola 200 hektar. Nah, dengan 200 hektar ini diharapkan bahwa skala ekonomi tercapai. Nah, apa peran pemerintah? Jadi pemerintah di dalam membangun Brigade Pangan ini dari mulai penyediaan, kemudian pendampingan sumber daya manusia agar para pemuda tersebut memahami, mengetahui budidaya, teknis budidaya pertanian, khususnya padi, sampai dengan pemasaran, sehingga ada pelatihan, pendampingan. Sementara itu, dalam mendukung operasional, Brigade Pangan mendapatkan bantuan hibah sebesar 3 miliar rupiah berupa alat dan mesin pertanian
benih unggul untuk mendukung kegiatan kelompok serta bantuan modal dari fasilitas kredit usaha. Kementerian Pertanian telah menyalurkan berbagai bantuan Alsintan, mulai dari combine harvester, traktor roda 4 dan 2, pompa air, hingga rotavator yang semuanya mendorong efisiensi kerja dan peningkatan hasil panen. Saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbentuk sebanyak 152 kelompok brigade pangan. Sementara itu di Kabupaten Kapuas sendiri terdapat 48 brigade pangan yang telah terdaftar. Di Kapuas ini total brigade pangan itu yang akan dibentuk itu totalnya 159. Sekarang sudah terbentuk 48 karena ini mengikuti perkembangan cetak sawah. Jadi begitu konstruksi cetak sawah berhasil, kita bentuk brigade pangan. Jadi sangat simultan. Nah, adapun di lokasi-lokasi oplah itu sudah terbentuk Bapak dan Ibu sekalian, yang oplah totalnya dari 48 itu duluan yang oplah. Jadi total sudah 152 yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu lokasi cetak sawah maupun di lokasi optimalisasi lahan rawa. Itu dari mulai Kota Waringin Barat, Lamando, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, kemudian Seruyan, kemudian Kapuas, kemudian Pulang Pisau, dan yang memang terbesar oplah dan cetak sawah itu 70% ada di Kabupaten Kapuas dan di Pulang Pisau. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, brigade pangan ini juga diutamakan adalah menggandeng dengan masyarakat lokal yang ada di sini. Jadi kami sebetulnya berharap besar bahwa brigade pangan itu adalah bagaimana mendorong ekonomi di pedesaan, anak-anak muda yang di desa yang pergi ke kota untuk di sana menjadi buruh industri atau buruh apapun gitu kan, bisa kembali ke desa karena ini menjanjikan. Ada pertanyaan, lah kan lahannya bukan milik brigade pangan gitu kan. Makanya untuk itu kalau dia anak petani, pemilik sawah sudah 100%. Tapi kalau brigade pangan misalkan tetangganya tertarik di sektor pertanian, maka ada yang namanya perjanjian bagi hasil dengan pemilik lahan. Itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Umumnya di beberapa tempat di Papua 80-30, di Kalimantan Tengah ini 70-30. Jadi 70 untuk pengelola, dalam hal ini brigade pangan, 30 oleh pemilik lahan. Dari Palangkaraya, Reri Kaswanda bertekad membuktikan petani milenial hadir dengan menggunakan sistem lebih modern dan memanfaatkan teknologi. Menurut Rey, program Brigade Pangan dari Kementerian Pertanian ini salah satu cara anak muda untuk belajar kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan, juga berkontribusi mendukung program pemerintah. Reri Kaswanda yang baru bergabung sejak bulan Mei tahun 2025 ini menanam 2 komoditas, yakni jagung dan padi. Menjadi petani ini sebenarnya adalah, kalau saya pribadi itu berawal dari hitungan analisis usaha ya. Saya tidak memungkiri bahwa di dunia pertanian ini sangat terbuka dan banyak peluang untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa kita mulai dari hal kecil, yaitu kita bisa tanam, budidaya, kemudian bisa ambil harga borongan, kemudian upah, ya banyak peluang lah yang akan terjadi di dunia pertanian. Salah satunya mungkin nanti bisa turunannya dari hasil panennya, jadi kita jual gabah, jual menir, jual dedak. Kemudian kita bisa berinovasi dengan teknik dan gaya kita yang semini mungkin, efisien mungkin untuk membuat sebuah mekanisasi ya,
agar kita swasembada pangan ini secepat-cepatnya itu adalah dengan mekanisasi, begitu maksudnya. Jadi ada beberapa poin yang memang saya senangi di dalam pertanian ini adalah kita tidak berbicara hanya untung rugi, tapi kita bicara mau atau tidak mau saja. Nah, jadi kapan kita mau, silahkan, tidak ada yang mengatur di dalam sebuah pertanian ini. Saya kalau mau punya cuan, ya harus giat, tidak teratur dengan waktu dan manajemen kepemilikan orang dan segala macam. Itu salah satu dari saya. Tetapi secara umum saya mencintai pertanian ini karena kita melihat dari peluang yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto, dan peluang usaha yang dicantumkan oleh Pak Menteri Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita diberi bantuan berupa cetak sawah seluas 200 hektar. Kemudian kita diberi alat modern yang isinya ada transplanter, traktor, drone, combine harvester. Dari prapanen sampai pasca panen kita dibantu. Kemudian ada biaya olah lahan 900.000. Kemudian kita dibantu saprodi, dolomit, dan pupuk. Itu kan cukup membantu untuk kami menjadi seorang pemula, atau bagaimana caranya mengurangi produksi yang saat ini cukup tinggi ya kalau di awal bukaan lahan. Sebagai manajer Brigade Pangan Petani Keren, ia memimpin 15 anggota yang secara kolektif mengelola lahan seluas 100 hektar dari 200 hektar yang diberikan. Brigade Pangan Petani Keren menjalin kemitraan kerjasama dengan pemilik lahan untuk pengelolaan dengan sistem bagi hasil. Tak hanya dari hasil panen, pendapatan Brigade Pangan Petani Keren juga diperoleh melalui berbagai sumber, mulai sebagai operator alat mesin pertanian seperti combine harvester hingga upah pengolahan lahan. Dengan sistem kerja berbasis kelompok dan dukungan dari Kementan, mereka mulai merasakan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang menjanjikan secara ekonomi. Brigade Pangan itu kan dibentuk 15 orang manajemen, artinya 15 orang divisinya berbeda-beda. Jadi divisi keuangan, divisi Alsintan, divisi bagian pemasaran dan sebagainya lah. Salah satunya kita juga dididik di sini bagaimana cara keluar masuk barang, pencatatan, kemudian angka ekuitas dan keuntungan dan segala macam, laporan keuangan. Dan ini sangat menarik untuk kita belajar sebagai seorang pengusaha dini ya. Jadi artinya akan ada pertukaran ilmu lah di sini antara seorang manajemen dengan seorang budidaya, begitu. Kami mengelola petani di sini ada sekitar ada 20 orang lah perkiraan. Jadi 20 orang sebagai petaninya yang mobile, artinya saling mengisi, Pak. Nah, kemudian kita juga akan melakukan tenaga harian lepas kalau diperuntukkan tenaga harian lepas. Kita panggil kayak nanam, nggak mungkin 20 orang doang kan. Jadi kita kalau nanam nanti pakai harian lepas gitu. Pertanian ini sangat luas untuk kita mengambil sebuah usaha.
Pertama, kalau kita tidak bisa menjadi seorang budidaya atau menjadi seorang buruh tani atau pelaksanaan terjun ke lahan, kita bisa mainkan jualan usaha pertanian itu bagian saprodinya kah, kemudian kita hasil panennya kah, kemudian kita memasarkan hasil produktivitas orang kah. Jadi saat ini yang sering disalahpahami mengenai pertanian itu hanya terlihat kotornya saja, tetapi ada hal yang paling penting di dalam dunia pertanian ini, seperti kita melihat dari kekurangan pertanian ini kan dari alat mesin pertanian saja, dia ada yang dari perahu traktor, ada yang traktor roda 2, ada yang istilahnya menjadi kayak mobil tank itu di sejenis doser. Artinya kalau kita mau berusaha untuk membuat sebuah pertanian ini lebih praktis lagi, maka situ akan ada keuntungan margin sangat besar untuk skala industri. Kemudian kalau untuk secara skala UMKM, kita bisa membuat kios tani, kemudian kita bisa membuat matani, pemasaran pertanian. Petani milenial tentu memiliki tantangan seperti masih kurangnya pengetahuan tentang pertanian modern, keterbatasan modal untuk investasi, dan stigma bahwa pertanian kurang menguntungkan. Oleh karena itu, edukasi, akses finansial, dan perubahan persepsi diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mendukung pencapaian dalam program ini, setiap tim akan mendapat bimbingan mentor dan pendamping profesional. Untuk itu, Kementerian Pertanian menugaskan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Mahasiswa ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan inovasi teknis, seperti memodifikasi traktor untuk lahan gambut dan juga membantu petani memperbaiki alat pertanian. Keterlibatan Kementerian Pertanian salah satunya melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, itu di bawahnya ada yang namanya Politeknik Pembangunan maupun Politeknik Engineering Pertanian. Mereka memang dibentuk untuk menjadi petani, penyuluh, dan ahli di sektor pertanian termasuk di mekanisasi. Nah, karena ini didorong untuk percepatan tanam, kemudian saat ini perlu modifikasi alat-alat mesin pertanian seperti tadi dilihat TR2 yang rodanya standar 2, kemudian jadi standarnya menjadi 4, bahkan ada yang dimodifikasi isinya dipakai drum segala macam. Itu memang bagaimana teman-teman dari Politeknik Engineer Pertanian Indonesia atau PEPI di bawah Kementerian Pertanian membantu para brigade pangan mulai dari operasional alat, kemudian modifikasi alat, termasuk untuk percepatan olah tanah. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, di Kalimantan Tengah ini khususnya di lahan-lahan gambut gitu kan, kesiapan untuk tanam itu waktunya relatif pendek. Karena kalau kita di musim hujan sangat deras, Desember, Januari, Februari, air naik, itu kita agak kesulitan pada saat olah lahan. Airnya sudah sangat tinggi, sehingga percepatan ini dilakukan dibantu tidak kurang dari 80 mahasiswa semester 2, kemudian semester 3, maupun semester 5 yang turun untuk membantu para brigade pangan. Kami di sini penugasan dalam rangka percepatan penanaman dari Kementerian Pertanian langsung diterjunkan oleh BPPSDM untuk mendampingi petani di Dedahu. Berapa lama dan targetnya apa nih? Kurang lebih 1 bulan. Kita di sini melibatkan 2 prodi dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Pertama, teknologi mekanisasi pertanian, dan yang kedua, tata air pertanian. Yang mana teknologi mekanisasi pertanian itu bergelut di bidang mekanisasi, mana kita memperbaiki alat simpan, olah lahan, dan pompa. Untuk tata air sendiri juga sama, pengoperasian pompa dan irigasi. Targetnya nih, Pak? Adapun targetnya kami di sini 100 hektar di A1 sendiri
PP Bina Jaya Petani Keren 1 hektar, yang mana dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama itu berjumlah 38 hektar yang sudah diolah oleh kami, yaitu sebanyak 27 hektar. Di antaranya 3 lahan udah tebar benih berumur 2 minggu, 17 lahan sudah kami herbisida, dan sisanya sudah selesai pengolahan lahan tahap 2. Modernisasi pertanian yang digagas melalui program Brigade Pangan turut mengubah persepsi generasi muda terhadap profesi petani. Kini, bertani dipandang sebagai usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Dunia pertanian bisa menjadi lahan untuk meraih sukses, walaupun usia masih muda. Para petani muda ini juga berhasil menggait petani lokal daerah untuk menjadi rekan bisnis, guna memberikan penghasilan lebih. Brigade Pangan ini benar-benar menjadi solusi yang tepat untuk anak muda berkembang, solusi yang benar-benar menjadi pelopor ya, Brigade Pangan yang membantu masyarakat, petani yang tidak ada modal kita modalin, petani yang tidak bisa untuk mendapatkan bantuan pemerintah, kita yang di depan. Harapan saya juga bagaimana peran anak muda ini membela pertanian ini, bukan hanya di pasarnya saja, tetapi di budidayanya ini yang paling penting. Jadi peran kita sebagai anak muda, bagaimana caranya untuk menjadi revolusi, perubahan dari orang tua yang saat ini rata-rata petani orang tua menjadi anak muda. Kami berharap bahwa sektor pertanian menjadi pendorong roda ekonomi di Indonesia. Kemudian anak-anak muda mau terjun di sektor pertanian, dan harus optimis bahwa sektor pertanian itu memberikan kontribusi di banyak hal gitu kan. Satu, memberi makan penduduk tidak kurang dari 287 juta. Kemudian pangan di dunia itu selama orang masih makan, orang akan butuh pangan, dan kecenderungan harga pangan itu naik. Nah, orang-orang kaya yang di dunia gitu kan, termasuk di Indonesia, itu sebagian besar juga adalah para pengusaha di sektor pertanian. Nah, diharapkan dengan anak-anak muda yang turun di sektor pertanian, mereka punya pengalaman, kemudian dorong untuk usaha tani, khususnya usaha tani padi, mereka tertarik dan sejahtera. Jadi kalau penghasilannya tinggi, itu otomatis akan mendorong orang-orang yang lain, pemuda-pemuda yang lain untuk terjun di sektor pertanian. Jadi petani itu keren. Generasi muda turut berperan dalam mewujudkan swasembada pangan dengan mengolah lahan secara optimal dan mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi modern, serta menghubungkan petani dengan akses modal dan pasar hasil pertanian. Program Brigade Pangan sebagai bagian dari strategi akselerasi swasembada pangan nasional, sekaligus upaya konkret dalam meregenerasi petani di tengah tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan global. Dengan komitmen kuat pemerintah, program ini diharapkan terus mencetak petani muda tangguh, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi menuju Indonesia swasembada pangan dan berdaulat.